Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Fitri. Selamat pagi Kak Papa. Gimana kabarnya pagi-pagi hari ini? Masih tetap semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Sehat. Luar biasa, puji Tuhan karena atas penyertaan Tuhan kita bisa kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kalau ingin mengajak adik-adik sebelum kita beribadah, marilah kita menyanyikan Mars PA. Semuanya bangkit berdiri ya, kita nyanyi Mars PA dengan sikap yang sempurna. Mazmur. Nah, Mazmur pagi hari
ini akan terambil dari kitab Amsal ya. Jadi pujian mazmurnya pagi hari ini terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 2 sampai dengan 7. Ya, gimana? Adik sudah dapat? Amsal pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik nanti membaca yang menjorok ke dalam dan kakak mengawali dengan yang menjorok kedua. Kita mulai dari ayat yang kedua ya. Amsal pasal 1 ayat 2 sampai dengan 7. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Untuk mengerti amsal dan ibarat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian pujian mazmur. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kira-kira kakak siapa ya? Kira-kira kakak lainnya ya yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kak Susi kalau Kak Susi, benar nggak ya? Untuk dari jawabannya iya. Kita buktikan nanti setelah ini kita lihat sama-sama siapa yang akan menjadi kakak lain yang membawakan firman. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan semua yang tercipta. Bagaimana? Kita sudah menemukan semuanya? Nah, kalau sudah menemukan, mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa.
Puji syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami boleh bernyanyi bersama dan kami boleh belajar firman-Mu, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang boleh menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Ya adik-adik, mari kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Diberi judul di sini, Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya di bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Iya, kita sudah membaca Alkitab kita bersama-sama ya. Nah, jadi minggu lalu siapa ya yang bercerita? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini ya, Kak Fitri. Nah, minggu lalu kita diingatkan oleh Kak Fitri, yaitu mengenai bersyukur. Nah, bersyukur dalam segala hal. Dalam susah, dalam suka. Kalau kita sakit, kita bersyukur. Kalau kita dapat hadiah, kita bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus sudah sayang dan baik pada kita. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Adik-adik, nah, pagi ini sebelum kita kasus lanjutkan, mari kita dengarkan pujian yang berikut ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siapa yang masih ingat judul lagu tadi? Betul, Jalan Serta Yesus. Adik-adik juga masih ingat kan gerakannya? Setiap ada kata jalan,
kita harus berbalik badan. Kita harus patuhi. Sebagai anak-anak Tuhan juga harus mematuhi arahan dari Tuhan. Tidak boleh hidup semau kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak patuh? Seperti dalam lagu tadi. Belum kata jalan, sudah berbalik badan. Wah, bisa celaka deh. Tabrakan dengan teman yang lain. Apa sih arti jalan serta Yesus? Jalan serta Yesus itu berarti kita berjalan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Iya, sudah dengar ya pujiannya tadi? Apa judulnya? Jalan serta Yesus. Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita sudah menyanyikannya. Kak Susi bersama Pak Onang yang menyanyikannya. Nah, jalan serta Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tetap harus berjalan bersama Dia. Harus berjalan selalu bersama Dia dalam suka atau duka. Nah, apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, kita akan tetap kuat, tetap semangat. Tapi ada pesan dia tadi di lagu tadi, ada kata-katanya, ada pesan yang harus kita ikuti, yaitu pada gerakan-gerakan lagu itu kan tiap kata jalan kita harus berbalik ya adik-adik ya. Kalau ada yang berbalik duluan sebelum kata jalan, maka akan saling bertabrakan ya sama temannya. Nah, di situ kita mau belajar bahwa kita harus taat kepada aturan, taat kepada perintah. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang T-A-A-T, taat. Ya adik-adik, taat. Pagi ini taat itu apa ya Kak? Taat itu kita bisa mengartikannya itu patuh atau nurut. Ayo, siapa yang tidak patuh atau tidak nurut sama orang tua? Siapa yang selalu membantah atau nakal? Enggak ya, anak-anak Tuhan Yesus harus jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, dengar-dengaran. Ada lagunya loh. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Iya. Nah, dalam bacaan kita tadi ada Bapak ya, satu orang Bapak Petrus dan para rasul. Bapak Petrus dan para rasul waktu itu dipenjara adik-adik karena mereka begitu semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan membebaskan mereka dan mereka kembali boleh melanjutkan pemberitaan firman. Nah, pada hari itu, pagi itu, Bapak Petrus dan para rasul sedang memberitakan firman di bait Allah. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka. Mereka tidak mau untuk percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau untuk mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat dan pemimpin. Mereka nggak mau. Makanya Bapak Petrus dan para rasul ini disuruh berhenti. Terus mereka disidang. Ingat ya, disidang di depan mahkamah agama dan para imam besar. Mereka disuruh supaya mereka menghentikan, tidak boleh mengajari orang-orang itu untuk percaya atau untuk dengar-dengaran, percaya
Dengan berani Bapak Petrus dan para rasul mengatakan kepada mahkamah agama dan para imam besar itu, hendaknya kamu tidak takut kepada manusia, tetapi taat kepada Allah. Nah, jadi itulah pelajaran yang boleh kita pelajari, yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi ini kita diajar seperti Bapak Petrus, kita harus taat kepada Tuhan. Taat itu juga berarti kita beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kalau adik-adik tiap minggu boleh beribadah IHMB anak rajin beribadah, berarti juga adik-adik telah taat kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur, taat untuk beribadah selalu, sehingga nanti hidup kita akan bahagia. Ingat ya, dalam siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, siapa yang mau hidup bahagia? Nah, baiklah kita kalau mau hidup bahagia, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Harus taat dan rajin untuk beribadah. Jangan lupa untuk juga setiap hari berdoa dan membaca Alkitab kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita pelajari, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi siapa yang sudah menebak Kak Susi? Kak Fitri aja. Kak Fitri yang benar dong. Iya, ternyata jawabannya benar. Kak Susi yang membawakan firman pada pagi hari. Tapi sekarang kawan mau tanya lagi. Tadi firmannya tentang apa, Kak? Tentang taat. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh malu untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Ya, aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya yang taat.
kita satukan ungkapan syukur kita, keinginan kita untuk selalu taat itu dalam doa kita, doa syafaat kita bersama. Yuk, sikap doa yang baik ya. Tidak boleh senggol sana, senggol sini sama kakak. Dan nanti ingat jaga jarak ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah dengan setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini, mengingatkan kami untuk selalu taat. Karena taat itu kami semakin hari semakin diperbaharui dalam kehidupan kami, terutama Tuhan dalam ibadah kami, keseharian kami, dalam kehidupan kami untuk selalu setia berdoa dan membaca firman-Mu. Itulah ibadah kami ya Bapa, dan itulah wujud ketaatan kami. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan selalu mengingatkan kami, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ungkapan syukur ini Tuhan kami boleh naikkan juga, karena Tuhan sudah begitu baik menjaga kami, memelihara kami. Sampai saat ini kami boleh mempunyai tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami alami. Terima kasih untuk Papa, untuk Mama, untuk kakak, adik, dan semua saudara kami yang boleh kami punyai, kami yang boleh mendampingi kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus-Mu, nikmat kebijaksanaan-Mu juga menyertai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan begitu berat tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden kami menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebijaksanaan dan penuh takut akan Tuhan. Dan semua yang boleh bekerja sama dengan Pak Jokowi boleh juga mempunyai roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kiranya juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang masih mengalami wabah virus corona ini. Kami mengucap syukur untuk segala hal ya Bapak. Kalau Tuhan izinkan virus ini boleh ada dalam bangsa kami, kiranya Tuhan juga mengajarkan kami rakyat Indonesia ini untuk benar-benar dan taat akan protokol atau peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami, sehingga bersama-sama bersatu hati seluruh warga negara Indonesia ini boleh menghadapi akan wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati para medis dan semua pihak yang boleh juga ikut ambil bagian dalam memerangi akan wabah virus corona ini, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja GBIB Immanuel Probolinggo. Kami mengucap syukur Tuhan mengirimkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Siska, yang boleh menggembalakan kami di sini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para majelis. Kami mengucap syukur untuk para pengurus ke-6 Telkat, juga semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di Gereja GBIB Immanuel Probolinggo. Tuhan memberkati kami juga sebagai warganya ya Tuhan, warga jemaatnya. Tuhan memberkati kami juga sebagai anak-anak sekolah ini. Tuhan memberkati semua yang boleh terlibat dalam persekutuan yang dalam wadah gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga teman-teman kami yang sampai saat ini
di rumah kami masing-masing, kami beraktivitas masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang anak Ya. Bapak. Nah, dan sekarang tiba kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil diiringi dari lagu Kuberi Persembahan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan kehadirat-Mu dan untuk pembangunan tubuh-Mu Bapa. Ya Yesus Kristus, sumber berkat dan rahmat, berkati persembahan ini sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Kak Fitri, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah Mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Persembahan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan bersedih adik-adik, karena minggu depan Kak Fitri, Kak Onam, Kak Ota, Kak Susi, sama Kak Eda akan kembali lagi untuk mengajak adik-adik kita akan bersama-sama beribadah lagi, ya. Jadi adik-adik harus tetap sehat, harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai apa? Masker. Jadi kalau misalnya keluar rumah atau ke manapun adik-adik pergi harus tetap menggunakan masker. Setelah dari luar harus Cuci cuci tangan. tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Ingat ya adik-adik, kita harus tetap jaga kesehatan.
pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi ya Kak Fitri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus